Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Makrusali Wahyudi dengan NIM 2104411000099. Yang saya hormati Bu Yeni Kusdianingsih, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian kelas 5A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal skripsi saya dengan judul yang saya ambil adalah analisis sentimen terhadap calon presiden 2024 menggunakan algoritma SVM atau support vector machine pada data media sosial Twitter. Yang pertama di sini terdapat latar belakang. Yang melatar belakangi saya mengambil topik atau judul ini adalah yang pertama, pemilihan umum presiden atau Pilpres 2024. Seperti yang kita ketahui, Pilpres atau pemilihan umum ini merupakan salah satu acara politik yang sangat penting dalam sistem demokrasi suatu negara. Presiden sendiri adalah individu yang memiliki posisi sebagai pemimpin negara dalam suatu negara, memegang tanggung jawab dan sebagai kepala pemerintahan. Yang kedua, pemahaman sentimen masyarakat terhadap calon presiden memiliki implikasi yang sangat penting dalam berbagai aspek politik dan pemilihan umum. Yang ketiga, Twitter sebagai media pengambilan data. Nah, di sini mengapa saya menggunakan Twitter sebagai media pengambilan data? Dikarenakan Twitter memiliki pengguna aktif sebanyak 129,2% dari negara Indonesia itu sendiri, yang berarti ini sudah sangat banyak, sekitar 97,4% dari penduduk Indonesia itu sendiri. Yang keempat, melalui analisis sentimen di media sosial Twitter, masyarakat bisa mengetahui sentimen positif atau negatif terhadap masing-masing calon presiden pada pemilu 2024. Selanjutnya terdapat permasalahan. Permasalahannya adalah metode yang digunakan ini masih bersifat terbatas, melibatkan survei manual atau analisis teks sederhana yang seringkali lambat dalam memberikan respon dan dapat memiliki ketidakpastian dalam akurasi hasilnya. Lalu untuk terdapat metode usulan, yang pertama, melakukan analisis sentimen terhadap setiap postingan dan komentar, mengklasifikasikan mereka menjadi positif dan negatif. Yang kedua, fitur-fitur yang relevan seperti kata kunci, emosi, dan konteks akan diekstraksi untuk meningkatkan akurasi analisis sentimen. Yang ketiga, hasil analisis sentimen akan disajikan dalam bentuk visualisasi dan laporan yang mudah dipahami, memungkinkan pemantauan real-time terhadap perubahan sentimen. Selanjutnya terdapat pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah bagaimana cara menerapkan algoritma SVM pada analisis sentimen terhadap calon presiden 2024. Yang kedua, bagaimana hasil analisis sentimen menggunakan algoritma SVM pada data Twitter dapat menggambarkan dukungan atau kritik terhadap calon presiden 2024. Yang ketiga, sejauh mana akurasi analisis sentimen yang dihasilkan dengan algoritma SVM dalam membedakan antara sentimen positif dan negatif terhadap calon presiden 2024. Dan selanjutnya terdapat batasan masalah. Untuk batasannya sendiri, yang pertama, pengumpulan data ini hanya dari platform media sosial Twitter saja. Yang kedua, penelitian ini akan fokus pada penggunaan algoritma support vector machine atau SVM sebagai metode utama untuk analisis sentimen. Yang ketiga, batasan waktu penelitian ini mencakup periode tertentu sehubungan dengan pemilihan presiden 2024. Terdapat tujuan dan manfaat. Untuk tujuannya sendiri, yang pertama, menerapkan metode support vector machine dalam mengklasifikasikan hasil analisis sentimen terhadap calon presiden 2024 dalam kelas positif dan negatif. Yang kedua, mengetahui bagaimana akurasi yang dihasilkan dari metode support vector machine dari masing-masing calon presiden 2024. Untuk manfaatnya, yang pertama, membantu dalam memberikan informasi sentimen yang lebih akurat terkait calon presiden 2024. Yang kedua, membantu dalam perencanaan strategi kampanye yang lebih baik. Dengan memahami sentimen masyarakat secara lebih mendalam, kampanye politik dapat merancang pesan-pesan yang lebih relevan dan efektif. Yang ketiga, penelitian ini dapat menjadi landasan untuk penelitian lanjutan dalam analisis sentimen politik dan penggunaan teknologi seperti SVM dalam konteks politik. Selanjutnya terdapat metode penelitian. Di sini menggunakan support vector machine. Alasan menggunakan support vector machine ini adalah karena hasil akurasi yang sangat tinggi dibandingkan dengan algoritma lainnya.
Yang kedua, memiliki kelemahan dalam pemilihan fitur yang sesuai. Itu untuk kelemahan dari metode algoritma support vector machine. Selanjutnya di sini terdapat diagram alir dari arsitektur sistem ini. Yang pertama terdapat input. Di sini input ini saya mengambil dataset dari Twitter. Di sini mengambil 3 dataset. Yang pertama itu dataset calon presiden Ganjar Pranowo, yang kedua Anies Baswedan, dan yang ketiga adalah dari calon presiden Prabowo Subianto. Setelah mendapatkan dataset dari masing-masing calon presiden, masuklah ke dalam proses, yakni attribute selection atau seleksi dari atributnya. Setelah melakukan attribute selection, masuk ke pre-processing. Di pre-processing sendiri terdapat beberapa tahapan. Yang pertama cleaning text, yang kedua scaffolding. Setelah melakukan scaffolding, melakukan tokenization. Setelah itu melakukan stop code removal, dan yang terakhir adalah melakukan stemming. Setelah proses pre-processing data dilakukan, lanjut ke proses selanjutnya, yakni pelabelan sentimen atau lexicon base. Setelah itu melakukan pembobotan dengan menggunakan TF-IDF. Lalu setelah melakukan pembobotan, membagi data atau mengsplitting data menjadi 2, yakni data training dan data testing. Selanjutnya setelah melakukan pembagian data atau splitting, melakukan pengklasifikasian menggunakan algoritma SVM, dan setelah melakukan klasifikasi melakukan evaluasi model, dan nantinya akan masuk ke output, yakni outputnya sendiri itu hasil dari akurasi klasifikasi algoritma SVM. Selanjutnya terdapat teknik pengumpulan data. Di pengumpulan data ini saya menggunakan teknik crawling data pada media sosial Twitter. Yang pertama di sini terdapat source code dari Google Colab. Di sini yang pertama ini untuk melakukan install pandas, dikarenakan ini menggunakan Python. Selanjutnya menggunakan Node.js, karena di dalam crawling data ini menggunakan Node.js juga. Lalu untuk crawling datanya sendiri, di sini yang terdapat source code, file name, nama dengan ganjar.csv ini untuk nama dari file yang akan kita simpan nanti dari datasetnya. Lalu search keywordnya ini saya menggunakan keyword Ganjar dengan rentang waktu until 2023, tahun 2023 bulan Januari tanggal 1 sampai tahun 2023 bulan Oktober tanggal 1. Dan di sini saya batasi 500 data saja, dikarenakan di Twitter itu untuk pencariannya itu dibatasi. Lalu di sini nantinya itu disuruh memasukkan tokennya. Nah, token ini didapatkan dari websitenya dengan menginspek websitenya. Nanti kita ambil kode autentikasinya di source-nya nanti. Dari crawling data itu saya mendapatkan dataset. Untuk dataset Ganjar Pranowo itu dengan jumlah 515 data. Untuk dataset Anies Baswedan dengan jumlah 401 data. Dan dataset dari Prabowo Subianto itu 453 data. Selanjutnya di sini masuk ke pre-processing. Di tahapan pre-processing yang pertama di sini terdapat cleaning. Cleaning ini untuk menghilangkan komponen yang tidak memiliki makna atau tidak relevan dalam proses pengklasifikasian data. Nah, yang dihilangkan di proses cleaning ini adalah hashtag atau tanda pagar, URL, tanda baca, angka, dan emoji, yang dimana atribut tersebut itu tidak digunakan dalam proses pengklasifikasian data. Untuk source code-nya itu di sini dapat TF remove pattern ini sampai ini untuk menghilangkan add di dalam dataset.
Lalu untuk yang di sampingnya ini, shortcut yang di sampingnya ini adalah fungsi untuk remove angka atau menghilangkan angka. Yang selanjutnya menghapus dari emoji atau emoticon. Selanjutnya untuk menghapus dari style lama, dimana di style lama Twitter itu untuk retweet itu di depannya itu terdapat RT. Lalu selanjutnya untuk remove dari hashtagnya ini menggunakan tweet sama dengan resub R. Di sini untuk hashtagnya kita masukkan, lalu spasi tweetnya itu. Nah, akan tetapi di sini yang dihapus itu hashtag di awal Twitter atau di awal kata. Lalu selanjutnya di sini remove URL. Remove URL ini untuk menghapus dari URL yang terdapat dalam dataset. Nah, setelah melakukan proses cleaning, dihasilkan seperti berikut, yakni ini adalah proses sebelum dataset yang sebelum di cleaning, yakni masih terdapat karakter-karakter, lalu terdapat link yang nantinya ini tidak akan digunakan dalam proses pengklasifikasian. Untuk hasilnya di sini yang sudah bersih dari karakter, dari angka, dan juga dari link. Setelah melakukan cleaning, maka dilakukan scaffolding. Nah, untuk scaffolding ini adalah tujuannya untuk mengubah seluruh huruf dalam teks menjadi huruf kecil. Menggunakan fungsi ini, def scaffolding text return text lower. Text lower ini untuk mengubah ke huruf kecil. Nah, di sini adalah yang sebelum masih terdapat huruf kapital, huruf besar, yakni breaking news, Ganjar, G-nya G, E-nya besar, P-nya besar. Lalu di yang setelah di scaffolding semua menjadi huruf kecil. Selanjutnya setelah melakukan scaffolding melakukan tokenisasi. Tujuannya itu untuk membagi teks dalam ulasan menjadi bagian-bagian kata, dikenal sebagai token. Untuk shortcutnya sebagai berikut: menggunakan pustaka NLTK untuk membersihkan teks retweet, lalu dengan bantuan tweet tokenizer dan pengaturan tokenizer disesuaikan untuk menghapus penanganan pengguna, mengurangi panjang karakter yang berulang, serta menjaga huruf kecil. Hal ini mempersiapkan teks untuk analisis lebih lanjut dalam tugas seperti analisis sentimen dan pemrosesan bahasa alami. Nah, untuk hasilnya itu di sini kan masih utuh menjadi satu kalimat, menjadi satu tweet, satu data. Nah, setelah dilakukan tokenisasi itu dipecah-pecah menjadi satu kata. Satu kata ini dinamakan dengan token. Selanjutnya setelah melakukan tokenisasi, melakukan stopword removal. Nah, di stopword removal ini tujuannya adalah untuk menghilangkan kata-kata yang tidak bermakna atau tidak relevan dari ulasan yang kita ambil tadi. Untuk source code-nya seperti ini, menggunakan stopword. Yang pertama kita mengunduh stopword terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia dari perpustakaan NLP atau Natural Language Toolkit. Menggunakan NLTK download stopword itu yang di atas, lalu daftar stopword ini disimpan dalam variabel stopword. Kemudian fungsi remove stopword menerima sebuah teks tweet sebagai input, kemudian memecah menjadi token dan menghapus kata-kata yang terdapat dalam daftar stopword Indonesia. Hasilnya adalah teks tweet yang telah dibersihkan dari stopword. Nah, di sini untuk hasilnya itu yang sebelumnya itu sangat banyak katanya, yang tidak relevan juga masih ada. Lalu sesudahnya ini untuk kata yang tidak relevan itu dihapus sehingga menghasilkan kata-kata yang sangat sederhana ini. Selanjutnya setelah melakukan stopword removal, melakukan pelabelan sentimen, yakni lexicon base. Di lexicon base ini data diklasifikasikan dengan memanfaatkan metode berbasis leksikon yang merujuk pada daftar kata-kata dengan nilai positif dan negatif.
Data ulasan yang telah diberi label sentimen akan diproses lebih lanjut dengan menggunakan metode support vector machine. Nah, di sini untuk source code-nya, untuk melakukan pelabelan sentimen. Di sini terdapat fungsi dari analisis sentimen. Untuk yang pertama nih, forward index ini, jika wordnya ini leksikon positif, maka nanti diambil dari kamus, yakni leksikon positif yang telah kita masukkan sebelumnya. Untuk elifnya ini sebaliknya, jika leksikon negatif mengambil dari leksikon negatif dari yang sebelumnya kita masukkan. Di sini untuk melakukan melakukan pemberian skor terhadap sentimennya. Nah, setelah melakukan pemberian skor, maka masuk ke sini. Ini untuk pelabelannya, jika skornya itu lebih dari 0, maka untuk polaritinya itu akan mencetak satu itu sebagai positif. Lalu elif untuk skor kurang dari 0, maka polarity yang dicetak adalah nanti min 1, yakni yang berarti negatif. Nah, ini untuk hasil dari pelabelan sentimen leksikon base, yakni di sini contoh tweet acara Youth Summit EDAFES sampai Ganjar untuk semua ini memiliki skor sentimen yakni 10, dimana 10 ini lebih besar dari 0, maka masuk ke dalam label positif. Lalu yang kedua ini anak muda politik salah kamar sampai Youth Summit ini memiliki sentimen skor min 12. Nah, min 12 ini adalah kurang dari 0, maka masuk ke pelabelan dari negatif. Selanjutnya melakukan pembuatan dengan TF-IDF. Di TF-IDF ini data teks yang telah diolah secara pre-processing tetap dalam bentuk teks, tetapi untuk melakukan analisis klasifikasi data harus berada dalam format numerik. Nantinya datanya itu akan dipisah-pisah lagi dan dijadikan menjadi format numerik. Di sini sebagai contoh sampel dokumen, di sini saya menggunakan 3 contoh sampel, 3 sampel. Nah, di sini misal saya ingin mencari hasil TF-IDF dari kata presiden di dokumen 1. Di sini presiden. Maka untuk persamaannya adalah, untuk yang pertama kita melakukan TF terlebih dahulu, yakni TF presiden dari dokumen 1. Nah, untuk persamaannya itu 1/14 sama dengan 0,071. 1 ini diambil dari 1 di dokumen ini, presiden ada 1, lalu 14 ini jumlah dari kata di dalam dokumen 1. Lalu setelah mencari TF, kita mencari IDF presiden dengan rumus log n per df. Nah, kita masukkan, yakni sama dengan log 3/1 sama dengan 0,447. N-nya ini diambil dari banyaknya dokumennya. Ini kan 3 dokumen. Lalu untuk melakukan TF-IDF itu tinggal mengkalikan saja, yakni TF dan IDF-nya tadi. Untuk TF-nya tadi kan 0,071. Nah, kita masukkan di sini 0,071 dikalikan dengan 0,477 dari hasil IDF tadi. Hasilnya adalah 0,033. Untuk TF-IDF-nya dari kata presiden di dokumen 1. Begitu. Selanjutnya masuk ke, nah ini untuk TF-IDF dengan secara otomatis menggunakan Google Collaboratory. Di sini untuk TF-IDF-nya menggunakan library Scalon Feature Extraction. Nah, dari teks yang terdapat dalam data frame, yakni TF, yang pertama adalah melakukan inisialisasi vectorize dari TF-IDF dengan TF-IDF vectorize untuk menghitung bobot dari TF-IDF-nya dari kata-kata di dalam teks. Kemudian kode menghitung TF-IDF dari teks dengan menggunakan fit transform itu hasilnya disimpan dalam matriks TF-IDF matrix. Selanjutnya hasil TF-IDF ini diubah menjadi sebuah data frame
dengan kolom-kolom yang sesuai dengan kata-kata nilai TF-ITF-nya. Setelah itu kolom term atau kolom kata dan weight sebagai nilai dari TF-ITF-nya yang dipisahkan. Lalu di sini untuk hasilnya menggunakan sampel satu dokumen saja dari teks acara Youth Summit Idea Fest Ganjar sampai untuk semua ini. Nah, untuk hasil dari TF-ITF-nya ini semua kata tadi dipisah dan dinilai dan dilakukan pembuatan per kata. Untuk term dari acara atau kata dari acara itu memiliki bobot 0,281, lalu untuk Ganjar 0,267858, untuk Presiden 0,226762, Summit 0,28, dan Youth itu 0,281 juga. Nah, setelah melakukan pembuatan menggunakan TF-ITF, di sini saya melakukan pembagian data atau splitting data. Untuk pembagian datanya itu untuk data training saya menggunakan 70% dan untuk data testing menggunakan 30%, atau bisa dibilang untuk perbandingannya adalah 70 banding 30. Nah, di sini masuk ke pemodelan support vector machine. Untuk perhitungan manualnya di sini support vector ini menggunakan kernel linear untuk mengklasifikasikan sentimen dua kelas, yakni positif dan negatif, bekerja dengan mencari garis linear yang terbaik dan memisahkan data lagi ke dalam dua kelas. Di sini menggunakan sampel 5 dokumen, akan tapi yang kedua ini kita anggap tidak ada dikarenakan ini hanya sebagai nantinya adalah data testing untuk mengetahui apakah perhitungan ini atau prediksi ini benar atau salahnya. Yang kita gunakan adalah 1 sampai 3 ini. Nah, ini untuk kata 1 per W ini maksudnya kata 1 dari dokumen 1 ini, W itu untuk bobotnya, atau bisa dibilang 2,01 ini adalah bobot dari kata satunya. Lalu untuk rumusnya itu setengah sama dengan dikalikan 2, setengah dikalikan lagi 1 dikalikan 2 dikalikan 2, lalu 2 dikalikan 2, 3 dikalikan 2, dan 4 dikalikan 2. Dengan Y itu I, W dikali X kali I ditambah B lebih besar dari 1, menghasilkan N yang nantinya itu jika positif itu maka hasilnya itu lebih dari 1, dan untuk negatif itu kurang dari 1. Masuk ke persamaan. Nah, di sini diambil dari sampel datanya tadi, dimasukkan karena yang pertama itu positif, maka W1 dikali 2,01, W2 kali 2,78, W3 kali 2,55, W4 kali 3,96 ditambah B. B itu nanti adalah bias. Sama untuk persamaan kedua dan ketiga diambil dari data ini. Yang kedua itu negatif dan yang ketiga adalah negatif. Setelah melakukan persamaan setelah menentukan persamaan itu kita melakukan eliminasi. Sebagai contoh di sini perhitungan persamaan 1 dan 2 menghasilkan persamaan 4. Di sini kita masukkan hasil dari persamaan tadi, yakni 21,1 W1 ditambah 2,78 W2 ditambah 2,55 W3 ditambah 3,96 W4 ditambah B sama dengan plus 1 karena tadi yang pertama adalah positif. Selanjutnya dikurangkan dengan min 2,75 W1 dikurangi 2,66 W2 dikurangi 2,80 W3 dikurangi 4,02 W4 dikurangi B sama dengan min 1 karena tadi negatif. Nah, di sini kita melakukan perhitungan, yakni 2,01 W1 dikurangi dengan min 2,75 W1. Nah, hasilnya itu nanti ketemu W,76 W1. Begitu juga seterusnya sehingga dihasilkan persamaan keempat, yakni untuk persamaan keempat adalah 4,76 W1 ditambah 5,44 W2 ditambah 5,35 W3 ditambah 7,98 W4 ditambah 2B. Nah, ini untuk perhitungan persamaan. Sama untuk yang selanjutnya itu sama seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, untuk mempersingkat waktunya, dari sini langsung ke eliminasi W2 dengan mengoperasikan persamaan 6 dan 7. Di sini
sama seperti yang tadi, kita masukkan persamaan yang ke-6 dan ke-7 lalu kita kurangkan, maka nanti hasilnya itu akan ketemu untuk W2 nya. Nah di sini kita mencari terlebih dahulu nilai dari W1. Untuk nilai dari W1 menggunakan rumus menggunakan persamaan 0,0135 W1 sama dengan 0,0027. Nah di sini untuk mencari W1 itu dipindahkan ruas. Untuk 0,0135 dipindah ke ruas kanan yang tadinya penilai positif menjadi negatif dan diubah menjadi pembagian. Setelah itu ditemukan hasil W1 itu min 0,2. Untuk mencari nilai W2 itu dengan persamaan 7 yang tadi, yakni min 0,0018 W1 ditambah 0,06163 W2 ditambah 0,002B sama dengan 0,002. Di sini sama seperti yang W1 juga memindahkan W2 ke ruas kiri dan yang 0,06163 itu dipindah ke ruas kanan, sehingga nanti ditemukan W2 sama dengan 0,00056 dibagi dengan 0,06163. Untuk hasilnya itu 0,009. Untuk perhitungan mencari dari W3 itu sama seperti tadi, tinggal masukkan dari W1 dan W2 yang telah kita ketahui, yakni W1 0,2 dan W2 0,009. Sama semua sampai nanti mencari bias dengan persamaan 5 substitusi nilai. Untuk bias sendiri, mencari bias itu sama seperti tadi. Nah di sini kan kita sudah mencari W1, W2, W3, W4, maka tinggal biasnya sama seperti tadi, memasukkan nilai W yang telah kita ketahui ke dalam rumus, sehingga ditemukan untuk nilai biasnya adalah 6,99. Nah setelah kita mengetahui untuk W1, W2, W3, dan W4 dan juga biasnya, kita masukkan ke dalam sampel yang tadi, yang ini D4 dan D5. Kita masukkan saja 2,22. Untuk W1 nya adalah min 0,2 ditambah 3,21, W2 nya adalah 0,09 ditambah 2,28. Untuk W3 nya min 5,206 ditambah 2,25 dikali dengan W4 nya 2,07 ditambah biasnya tadi adalah 6,99009, sehingga nanti ditemukan hasilnya adalah 0 untuk D4 0,77741. Untuk D5 sama, masukkan W1, W2, W3, W4 dan biasnya ke dalam D5 nya. Untuk D5 itu hasilnya positif 0,90908. Nah dari D4 dan D5 ini, untuk prediksi yang benar itu adalah yang D5, dikarenakan di sini untuk data testingnya yang keempat itu adalah penilai positif, sedangkan di prediksinya itu penilai negatif, maka ini dinyatakan salah dan D5 nya dinyatakan benar karena sama-sama penilai positif. Selanjutnya pengklasifikasian SVM menggunakan Google Colab. Di sini terdapat source code. Yang pertama ini untuk membaca datasetnya, yang kedua ini menerapkan ADASIN untuk menangani ketidakseimbangan kelas, lalu melakukan pembagian dataset menjadi data pelatihan dan data pengujian menggunakan skema, yakni untuk tes data testingnya itu 0,3 atau 30%. Lalu selanjutnya melatih menggunakan model SVM menggunakan kernel linear dan probability-nya penilai true. Lalu setelah melatih model SVM, menghitung dari probabilitas untuk masing-masing kelas. Selanjutnya menghitung dari tampilan dan menampilkan precision recall, F1 score dan support dari SVM tadi. Setelah itu membuat dari confusion matrix. Setelah itu menghitung dan menampilkan dari akurasi SVM-nya. Selanjutnya di sini adalah hasil klasifikasi dari dataset Ganjar Pranowo. Dari dataset Ganjar Pranowo itu untuk presisi negatifnya itu bernilai 0,81, yang memiliki nilai precision tinggi sebesar 0,99.
untuk precision positifnya. Akan tetapi recall-nya itu sangat rendah, lebih rendah, yakni sebesar 0,79. Lalu setelah mengetahui dari akurasinya itu, oh ya, di sini untuk akurasi dari Ganjar Pranowo itu, dataset Ganjar Pranowo itu sebesar 88,67%. Setelah mengetahui akurasi, presisi recall dan Evans score support, sini dihasilkan confusion metric. Untuk confusion metric dari Ganjar Pranowo itu, untuk nilai dari negatifnya itu 120, untuk positif negatifnya itu 28, lalu untuk negatif positif 1, untuk positifnya 107. Selanjutnya di sini adalah hasil klasifikasi dari Anies Baswedan dengan tingkat akurasi 85,47%. Untuk dari Anies Baswedan ini memiliki akurasi yang lebih rendah daripada Ganjar Pranowo. Dengan kelas negatif menunjukkan presisi sebesar 0,83% dan recall sebesar 0,89, menghasilkan Evans score sebesar 0,86 dan support 85. Lalu untuk kelas positifnya itu presisi 0,89, recall 0,72 yang lebih rendah daripada kelas negatif. Begitu juga untuk Evans score yakni 0,85. Lalu untuk supportnya itu lebih tinggi dari kelas negatif yakni 87. Lalu untuk confusion metric seperti pada gambar berikut ini, untuk kelas dari negatif itu 76, positif negatif 16, negatif positif 9, dan positif 71. Untuk hasil klasifikasi dari Prabowo Subianto memiliki akurasi sebesar 72,73%, lebih rendah daripada Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Lalu untuk kelas negatif dari precisionnya adalah 0,67, recallnya 0,87, Evans score 0,76, dan supportnya 71. Lalu untuk kelas positif, untuk presisinya 0,82, recall 0,58, Evans score 0,68, supportnya itu 72. Setelah mengetahui dari akurasi dan presisi recall, Evans score dan support, maka diketahui untuk confusion metricnya, yakni untuk negatif 62, positif negatif 30, negatif positif 9, positif 42. Setelah melakukan pengklasifikasian, dilakukanlah visualisasi untuk hasil dari klasifikasi tadi. Sini menggunakan source code. Source code ini adalah untuk mengidentifikasi dari kata yang sering muncul. Ini yang pertama, membaca filenya, lalu menggabungkan semua teks dari kolom yang ditentukan, lalu menghapus karakter alfanumerik dan mengkonversi ke huruf kecil, lalu memisahkan teks menjadi kata-kata, menghitung kemunculan kata menggunakan counter, nanti dihitung menggunakan fungsi ini, lalu menampilkannya 10 kata yang sering muncul. Per word menghitung count in word count, di sini menghitung dari word count dengan 10. Lalu di print untuk word, lalu di print dari kata-kata yang sering muncul tadi dengan jumlahnya. Lalu selanjutnya ini untuk source code dari word code-nya. Di sini untuk yang di sini sampai yang ini sampai sini itu sama. Yang berbeda di sini membuat objek word code-nya menggunakan width 800 dan height 400 dengan background color white. Lalu menampilkan dari word code-nya tersebut. Nah, ini untuk visualisasi dari dataset Ganjar Pranowo, dimana yang pertama ini untuk sentimen positifnya dari dataset Ganjar Pranowo ini yang paling banyak adalah kata Ganjar dengan total jumlah kata 723. Lalu yang disusul dengan kata Pranowo 176, Jokowi 168, dan seterusnya ini. Dari kata-kata yang sering muncul ini dihasilkan word code dari sentimen positifnya seperti ini. Begitu juga untuk sentimen negatif. Di dalam sentimen negatif itu dari kata Ganjar dengan jumlah 32, kata YG 10, GA 8, dan seterusnya. Setelah itu
dihasilkan word cloud dari sentimen negatifnya. Untuk dari dataset Anies Baswedan itu, untuk sentimen positif dari kata Anies 331, terus kata dukung 78, dan Anies Muhaimin 78. Setelah diketahui sentimen positif, dihasilkan word cloud seperti yang tadi. Untuk sentimen negatif Anies Baswedan sendiri dari kata Anies dengan jumlah kata 73, kata YG 22, Baswedan 17, dan seterusnya, dan dihasilkan word cloud dari sentimen negatif. Untuk visualisasi dataset dari Anies dari Ganjar Pranowo, misalnya, mohon maaf, dari Ganjar Pranowo itu Prabowo Subianto. Untuk positifnya itu Prabowo 193, YG-nya 76, Ganjar 55, dan seterusnya. Lalu dihasilkan word cloud-nya. Begitu juga untuk sentimen negatif dari Prabowo Subianto dari kata Prabowo dengan jumlah kata 91, YG 18, dukung 15, dan seterusnya. Dihasilkan word cloud dari sentimen negatif Prabowo. Selanjutnya di sini masuk ke kesimpulan. Yang untuk kesimpulan dari penelitian ini adalah melalui hasil pengujian yang telah diuraikan pada penelitian ini, didapatkan beberapa kesimpulan bahwa analisis sentimen terhadap calon presiden 2024 dilakukan menggunakan algoritma SVM pada data media sosial Twitter. Pada proses tersebut melibatkan langkah-langkah seperti pengambilan data calon presiden melalui web crawling, yakni pada Twitter, pra-promprosesan data termasuk konvensi sentiment score ke format biner, dan ekstraksi fitur menggunakan convectorize. Untuk menanggulangi ketidakseimbangan, dilakukan oversampling pada data pelatihan menggunakan ADASYN. Lalu model SVM dengan kanal linear dilatih menggunakan data pelatihan yang telah diresampler dan mengevaluasinya melibatkan perhitungan probabilitas, classification report, confusion metric, dan perhitungan akurasi model. Lalu hasil analisis sentimen memberikan gambaran dukungan atau kritik terhadap calon presiden 2024 dengan classification report dan confusion metric memberikan insight terhadap kinerja model. Akurasi analisis sentimen menggunakan algoritma SVM mencapai tingkat akurasi yang cukup tinggi, mencerminkan kemampuan model dalam memprediksi sentimen yang sesuai dengan kenyataan. Peningkatan akurasi diusulkan melalui analisis lebih lanjut terkait parameter SVM untuk penanganan fitur yang lebih canggih atau pengoptimalan lainnya untuk meningkatkan performa model. Selanjutnya di sini terdapat saran untuk penelitian selanjutnya. Yang pertama, melakukan perbandingan hasil dengan metode lain seperti naive Bayes, random forest, atau algoritma machine learning yang lain untuk mengevaluasi performa dan keandalan analisis sentimen. Yang kedua, mengakses sumber data yang lebih luas termasuk platform media sosial untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Yang ketiga, melakukan optimasi pada proses pra-pemrosesan data termasuk oversampling dan pengubahan nilai sentiment score untuk meningkatkan efisien. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila masih ada penjelasan yang kurang benar atau penjelasan yang salah, atau juga dalam penyampaian saya kurang maksimal, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.